Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Julia Putri Humaira dari Keperawatan 6B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas metode saya bab 1, yaitu pengaruh pola makan dengan gastritis pada remaja di Pondok Pesantren Tahfiz Muhalimin Muhammadiyah Bukit Tinggi. Baik, langsung saja. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Remaja merupakan usia peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Remaja adalah harapan bangsa, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa masa depan bangsa yang akan datang ditentukan pada keadaan remaja saat ini. Namun di zaman yang modern ini, kehidupan remaja semakin mengkhawatirkan, ditandai dengan gaya hidup instan dan kesalahan-kesalahan pola makan yang menjadi tren saat ini. Gaya hidup yang instan dan kurang sehat membuat remaja menyukai makanan instan, pula seperti sering makan junk food atau fast food, makanan cepat saji. Sering makan mie instan, sering minum soft drink, minum minuman beralkohol, suka ngemil yang tidak sehat, suka makan kekenyangan, makan yang terlalu cepat, tidak teratur, dan sering jajan sembarangan yang tidak memperhatikan kebersihan dan nilai gizi dari makanan tersebut. Menurut World Health Organization atau WHO, insiden gastritis di dunia sekitar 1,8 sampai 2,1 juta dari jumlah penduduk setiap tahunnya. Di Inggris 22%, Cina 31%, Jepang 14,5%, Kanada 35%, dan Prancis 29,5%. Di Asia Tenggara sekitar 583.635 dari jumlah penduduk setiap tahunnya. Gastritis menempati urutan ketiga dari 10 penyakit terbanyak di Sumatera Barat tahun 2014, yaitu sebesar 86.873 kasus, 10,94%, dan meningkat menjadi urutan kedua dengan jumlah 1.998.731 kasus, 15,44% tahun 2015. Gastritis atau yang sering dikenal sebagai penyakit MAH merupakan penyakit yang sangat mengganggu. Biasanya penyakit gastritis terjadi pada orang-orang yang mempunyai pola makan tidak teratur dan memakan makanan yang merangsang produksi asam lambung. Beberapa infeksi mikroorganisme juga dapat menyebabkan terjadinya gastritis. Gejala-gejala sakit gastritis selain nyeri di daerah hulu hati juga menimbulkan gejala seperti mual, muntah, lemas, kembung, terasa sesak, nafsu makan menurun, wajah pucat, suhu badan naik, keluar keringat dingin, pusing, selalu bersendawa, dan pada kondisi yang lebih parah bisa muntah darah. Selanjutnya, B. Rumusan masalah. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti terhadap santri yang sering telat makan, suka makan pedas, dan mengkonsumsi makan sembarangan, cara penyajian makanan yang kurang menarik, seperti rasa dan jenis makanan yang kurang baik, sehingga para santri telah menyukai makanan-makanan siap saji atau fast food. Adapun pola makan yang terdiri dari frekuensi makan, porsi makan, dan jenis makan yang tidak baik sangat mempengaruhi terjadinya gastritis. Tidak jarang kondisi seperti ini menimbulkan luka pada dinding lambung. C. Tujuan penelitian. 1. Tujuan umum untuk mengetahui hubungan pola makan dengan gastritis pada remaja di Pondok Pesantren Tahfiz Muhalimin Muhammadiyah Bukit Tinggi. Yang kedua, tujuan khusus untuk mengidentifikasi 1. Kejadian gastritis pada santri, 2. Demografi atau usia dan jenis kelamin, 3. Pola makan, frekuensi makan, jenis makan, jumlah makan atau porsi makan. Yang keempat, peran demografi, usia dan jenis kelamin. 5. Peran pola makan, frekuensi makan, jenis makan, jumlah makan atau porsi makan. Bagi peneliti, sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang keperawatan, khususnya tentang pendidikan kesehatan dan perilaku kesehatan. Yang selanjutnya, D. Manfaat penelitian. 1. Bagi institusi pendidikan. Secara akademik, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mahasiswa keperawatan mengenai pengaruh pola makan terjadinya penyakit gastritis. Yang kedua, bagi santri Pondok Pesantren Tahfiz Muhammadiyah Bukit Tinggi sebagai masukan dalam memberikan materi-materi dan informasi yang bermanfaat, terutama tentang perilaku kesehatan pada remaja khususnya. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Pondok Pesantren Tahfiz Muhalimin Muhammadiyah Bukit Tinggi tentang pengaruh pola makan dengan gastritis. Penelitian ini akan dilakukan di Pondok Pesantren Tahfiz Muhalimin Muhammadiyah Bukit Tinggi pada bulan Juli 2021.
Penelitian ini adalah observasional dengan pendekatan analitik dan menggunakan desain cross-sectional studi. Populasi dalam penelitian ini adalah semua santri di Pondok Pesantren Tahfiz Muhalimin Muhammadiyah Bukit Tinggi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara menggunakan kuesioner dengan jumlah sampel 150 orang santri. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.